Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk pada materi penanganan file PHP. Nah, penanganan file PHP sendiri itu adalah merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Seringkali kita perlu membuka dan memproses file untuk berbagai tugas. Nah, PHP sendiri memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membuat, membaca, mengunggah, dan mengedit file. Nah, fungsi inti untuk penanganan PHP sendiri itu adalah pertama, read file. Nah, ini untuk membaca seluruh file dan menulisnya ke buffer keluaran. Lalu fopen, ini untuk membuka file, memberikan Anda lebih banyak pilihan daripada read file. Lalu untuk fread, nah ini itu membaca dari sebuah file. Lalu fgets itu membaca dari baris dari sebuah file, membaca satu baris dari sebuah file. Lalu ada fgets juga itu membaca satu karakter dari sebuah file. Oke. Lalu ada payoff, ya oke. Memeriksa apakah akhir dari file adalah payoff tercapai. Lalu fwrite itu menulis ke dalam file, lalu fclose itu menutup file yang sedang dibuka. Lalu unlink itu menghapus file. Nah, catatan, berhati-hati saat memanipulasi file. Nah, seringkali Anda dapat menyebabkan kerusakan besar jika melakukan kesalahan. Nah, kesalahan umumnya itu seperti misal mengedit file yang salah, memenuhi hard drive dengan data sampah, atau menghapus isi file secara tidak sengaja. Nah, untuk fungsi read file sendiri itu membaca file dan menulis isinya ke buffer output. Nah, biasanya browser. Di sini kita memiliki file teks bernama web.dictionary.txt yang tersimpan di server dan tampilnya seperti ini. Pajak, CSS, HTML, PHP, SQL, SVG, XML. Itu kayak tampilan apa ya? Biasa aja gitu. Ya, isinya aja gitu. Terus berikut ini adalah kode PHP untuk membaca file dan menulisnya ke buffer output. Nah, jadi karena ini datanya itu berada disimpan di server dan tampilan seperti ini, maka kita coba jalankan saja dulu di sini. Nah, tampilannya itu kira-kira seperti ini. Kalau kita mau jalankan menggunakan codingan, kita harus punya ini file webdictionary.txt. Kita buat lalu kita tambahkan isinya seperti ini. Lalu untuk fungsi fwrite sendiri itu berguna jika Anda ingin melakukan hanya membuka file dan menulis isinya ke browser. Oke, bab selanjutnya kita akan lanjut tentang penanganan file PHP. Nah, membuka atau membaca file PHP. Nah, fungsi fopen PHP membuka file itu digunakan untuk membuka file atau URL. Nah, parameter pertama fopen itu berisi nama file yang akan dibuka. Parameter keduanya itu menentukan mode pembuka file tersebut. Nah, tabel berikut ini mencantumkan berbagai mode untuk membuka file. Misal mode R itu read only, berarti dia hanya membaca. Nah, file pointer start at beginning of the file. Oke. R plus atau read dan write atau membaca dan menulis. Nah, file pointer start at beginning of the file, exiting data in preserved. Oke. Lalu ada W, write only, yaitu asserts the content of the file or create a new file if it don't exist. File pointer start at beginning of the file. Lalu ada W plus atau read atau write, baca atau tulis sama saja. Lalu ada A ya, appended, yaitu write only, pen ya, pen, write only. The exiting data in file is preserved. Bahasa Inggris saya buruk. Lalu file pointer start at the beginning of the file, creates a new file if the file don't exist. Ada A plus, appended,
append, write atau write, lalu ada x, write only, lalu ada x plus write atau write, read, write, gitulah. Oke, kita akan menggunakan berkas teks web dictionary txt selama pembelajaran. Lalu kita contoh. Nah, contoh berikut membuka file di web dictionary txt dalam mode baca saja. Contoh ini juga menghasilkan pesan jika fopen berfungsi fopen fungsi tersebut tidak dapat membuka file. Oke. Coba jalankan atau kita buat aja ya. Kita buat aja misal di sini. Sorry. 5 ya. Kita tambahkan lagi untuk pemweb 5.2. Lalu kita tambahkan 2, kita tambahkan membuka membaca PHP. Lalu kita tambahkan oke, lalu kita copy atau jangan di copy deh, kita ketik aja. Sebelum itu kita tambahkan dulu filenya berupa kita copy aja namanya. Lalu di file ini kita tambahkan ini. Nah, coba kita coding-codingnya. Sedikit. File sama dengan ini. Terus di sini ada parameternya r, bukan hanya parameter. Guys, dalam kurung file. Oke, kita coba jalankan ya. Localhost pemweb. Nah, ini berhasil ya. Dia berhasil membuka. Nah, isinya kan sama. Oke, berarti kita sudah berhasil. Nah, sekarang ini tekanannya. Kita lanjut. Nah, fungsi akan dijelaskan di bawah ini. Nah, untuk PHP fret membaca file itu membaca dari file yang sedang dibuka. Lalu parameter pertama fret
itu berisi nama file yang akan dibaca, dan parameter kedua bersifat opsional dan menentukan jumlah maksimum byte yang akan dibaca. Nah, kode PHP berikut membaca file web dictionary txt hingga selesai. Nih, seperti ini tadi. Oke, fwrite ini. Sorry, mungkin belum kelihatan. Nah, ini. Oke. Lalu untuk membaca misalnya 50 byte dari file web dictionary txt itu menggunakan kode ini. Ini. Kalau misal mau sorry bukan yang itu ya. Untuk membaca misalnya 50 byte. Oh, sorry bukan. Lalu untuk fclose, nah untuk fclose baru yang ini. Oke. Nah, tips itu merupakan praktik pemrograman yang baik jika untuk menutup file setelah Anda selesai menggunakan. Jadi harus ditutup. Anda tidak ingin file terbuka dan terus berjalan di server dan memaksa sumber daya. Nah, fungsi ini memerlukan nama file atau variabel yang menyimpan nama file. Nah, ini file my file. Variabel my file. Oke. Oke, untuk membaca satu baris, misal kita ingin membaca satu baris, contohnya berikut ini tampilan. Kalau kita ingin membaca satu baris aja. Baris pertama, oke. Kita coba my file r enable to fgets, berarti yang di kan itu ini aja. Fgets ya. Enable to open. Dan enable to open. Oke, echo berarti echo yang ini. Yang ini kita ganti. Yang ini kita ganti fgets dalam kurung dollar my file. Terus kita titik koma juga. Nah, sekarang saat kita ini, nah hanya satu baris pertama aja gitu. Oke, catatan selain fungsi dipanggil gets menunjukkan file yang akan dipanggil ke baris berikutnya. Petunjuk file akan berpindah ke baris berikutnya. Oke. EOF memeriksa akhir file. Fungsi ini memeriksa apakah di akhir file EOF telah tercapai. Nah, berguna untuk melakukan perulangan melalui data yang panjang dan tidak diketahui. Nah, contoh di bawah ini membaca web dictionary txt baris demi baris hingga mencapai akhir file. Oke, kita coba lagi. Berarti yang ini yang diganti. Oh, sorry yang ini. Karena if close di akhir berarti while dollar of dollar my file, terus ini echo gets dan kurung dollar my file plus titik br. Oke, kita coba. Nah, dia akan membaca baris demi baris. Oke. Lalu untuk si gets itu membaca satu karakter. Ini membaca satu karakter dari sebuah file. Nah, contoh di bawah ini itu membaca file web dictionary karakter demi karakter hingga mencapai satu file. Sama aja dengan yang tadi, berarti tinggal di C. Oke. Oke. Nah, membaca kata demi kata. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian materi berikutnya, membuat dan menulis file. Oke. Nah, fungsi fopen juga digunakan untuk membuat file. Mungkin sedikit membingungkan, tapi di PHP file menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Nah, jika Anda menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak ada, perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan W atau penambahan A. Nah, contoh di bawah ini membuat file baru bernama file txt di directory yang sama tempat kode PHP berada. Oke, kita akan coba buat test file .txt. Nah, oh sorry, bukan ya. PHP. Nanti isinya
Nah, ya kita buat aja. Terus tanda seru sini, HP, lagi, oke, atas. Nah, dollar make file sama dengan f open dan kurung txt, lalu kita koma, sorry, w. Oke, kita coba ya. Nah, dia akan terbuat di sini ini. Oke. Lalu izin file. Jika Anda mengalami kesalahan saat mencoba menjalankan kode ini, periksa apakah Anda telah memberikan izin akses kepada file PHP Anda untuk menulis informasi ke hard drive. Nah, PHP fwrite itu menulis ke file. Itu digunakan untuk menulis ke sebuah file. Parameter pertama fungsi bernama nama file yang akan ditulis, dan parameter kedua adalah string yang akan ditulis ke file tersebut. Nah, contoh di bawah ini menuliskan beberapa nama ke dalam file baru bernama new file txt. Panjang juga ya. Oke, kita mulai. Dollar my file open dalam kurung new file.txt dot titik koma w lalu or die dalam kurung terus dollar txt sama dengan dalam kurung sorry, John Doe lalu f right. Oke, kita coba buka ya. Oke. Nah, sekarang dibuat new file txt. Nah, isinya John Doe dan Jen Doe. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Nah, PHP menimpa data yang sudah ada. Sekarang setelah new file berisi data, kita akan menunjukkan apa yang terjadi jika kita membuat file yang sudah ada menulis menggunakan mode W. Semua data yang ada akan dihapus dan kita mulai dengan file kosong. Oke, contohnya seperti ini. Mouse kita buat ini aja. Mickey Mouse dan tadi. Sekarang kita lanjut, kita buat lagi. Nah, saat kita lihat, dia berubah. Oke, dia akan menimpa. Lalu, tambahkan teks PHP. Jika Anda mendapatkan data ke file yang menggunakan mode A akan menambahkan teks ke akhir file, sedangkan mode W menimpa. Oke, jadi kita ganti ke mode A. Misal Mickey Mouse kita ganti Donald Duck. Dan juga Donald.
new file. Oke, saat kita new file, nah dia jadi bertambah. Oke, oke. Sekarang kita bisa lanjut ke unggah file PHP. Nah, dengan PHP mengunggah file ke server menjadi mudah, namun kemudahan selalu disertai bahaya. Jadi selalu berhati-hati saat mengizinkan pengunggahan file. Konfigurasi file PHP ini, pertama pastikan PHP dikonfigurasikan untuk mengizinkan pengunggahan file. Di dalam file PHP, Anda cari file upload perintah tersebut dan atur menjadi on. Oke. Sekarang kita akan coba buat. Sebenarnya saya sudah buat sebagai contoh, tapi kita akan buat ulang saja. Kita hapus ini aja dulu. Hapus. Shift. Kita delete. Nah, sekarang untuk ininya itu pertama kita buatkan dulu index.php. Lalu sorry. Yes, ini harusnya file ya. index.php. Nah, lalu kita tambah lagi upload.php. Lalu di dalamnya lagi kita tambahkan uploads. Nah, saya akan salin saja gambar-gambar di dalam upload ini. Oke, sini ada beberapa gambar anime kesukaan saya. Bisa dilihat. Nah, kita paste ke sini. Oke, lalu kita tutup ini. Kita tutup aja. Oke. Sekarang kita buat dulu untuk indeksnya. Nah, indeksnya itu seperti ini. Body, berarti dia di dalam body itu ada form html sebenarnya upload.php, lalu method sama dengan post, lalu type sama dengan multipart form data. Oke. Now kita pilih gambar dua, lalu input type file name file to upload, terus ada id lalu file to upload. Oke. File upload, lalu input type ini. Oke. Lalu value upload gambar, lalu name kita kasih sama aja supaya menghindari kesalahan. Name submit. Oke. Ini untuk formnya. Kita tambahkan form. Nah, sekarang kita buat dulu untuk upload. Nah, aturan pastikan formulir tersebut menggunakan metode post, lalu bla 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 lainnya. Hal tersebut perhatikan type file pada tag input menampilkan kolom input sebagai
kontrol pilihan file dengan tombol browse di samping kontrol input. Oke, sekarang kita buat script PHP untuk mengunggah file. Nah, saya akan baca dulu bagian akhir ini karena bagian awal ini karena di bagian akhir akan ditampilkan kode lengkapnya. Nah, di sini tuh target dir itu menentukan direktori tempat file yang akan ditempatkan. Variabel target file menentukan jalur file yang akan diunggah. Variabel upload oke, satu itu digunakan akan digunakan nanti. Variabel image file type itu menyimpan ekstensi file. Selanjutnya periksa apakah file gambar tersebut adalah gambar asli atau palsu. Nah, catatan Anda perlu membuat direktori baru bernama uploads. Nah, ini direktori baru. Nah, ini uploads. Oke, uploads. Nah, yang akan file yang diunggah akan disimpan di sana. Oke, periksa apakah file sudah ada. Ini codingan untuk memeriksa apakah file sudah ada. Ini codingan untuk melihat batas ukuran file. Lalu ini juga codingan untuk batasi jenis file. Oke, kita coba versi lengkapnya ya. PHP. Kalau ada yang error mungkin saya perlu loads. What? Oh ini O atau nol ya? Nol kah? Bukan O, ini O. Oke. What information lalu Wih, sih agak panjang ya. Waduh, panjang banget nih. Waduh,
Salah. Oke, karena terlalu panjang mungkin saya akan copy paste sisanya ya. Sorry banget. Astaga, panjang banget nih soalnya. Sh- Oke, what? Oh ya, nggak lihat. Oke, mungkin saya akan copy paste aja supaya kita bisa langsung lihat hasilnya. Soalnya ini kok kita lihat ya, ini panjang banget. Ada berapa bagian soalnya. Nah sampai di sini kan tadi cek. Nah, oke, kita coba dulu lihat. Sorry, di mana tadi? Di tugas 5.2. Nah, kita pilih gambar. Gambarnya bisa saya pilih ini. Lalu kita upload image. Oke, seperti itu kira-kira. Oke, seperti itulah dari video kali ini. Semoga cukup membantu ya. Sini ada cek pada teksis apakah filenya oke. Sepertinya tadi ada kesalahannya bagian don't know why ya, tapi setidaknya outputnya menyala. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.